Najib menatap rumah tua di ujung gang sempit itu. Cat dindingnya mengelupas, atap gentingnya retak-retak, dan jendela-jendelanya buram oleh debu yang menempel selama bertahun-tahun. Di depan pintu, rumput liar tumbuh tak terkendali, seolah alam sendiri ingin menelan tempat itu. Rumah itu dulunya adalah rumah keluarga mereka, tempat Najib menghabiskan masa kecilnya dengan tawa dan kehangatan. Kini, rumah itu lebih mirip penjara, menyimpan rahasia kelam yang tak pernah ia bayangkan akan menghantuinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencium bau tanah basah dan sisa hujan pagi tadi. Kunci di tangannya terasa berat, meski hanya sepotong. Bessie Castle. Ia tahu, begitu pintu itu terbuka, ia akan kembali ke dunia yang ia coba lupakan selama 10 tahun terakhir. Dunia yang penuh dengan jeritan, tangisan, dan sosok ibunya, Arum, yang kini tak lagi seperti ibu yang dulu ia kenal. Najib, kau yakin mau masuk? Suara Pak RT yang mengantarnya terdengar ragu. Pria tua itu berdiri di belakangnya, memegang payung meski hujan sudah reda. Ibumu, dia bukan Arum yang dulu. Dokter bilang kondisinya memburuk lagi. Najib mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari pintu kayu yang mulai lapuk. Saya harus, Pak. Dia ibu saya, satu-satunya keluarga yang saya punya. Pak RT menggela, napas panjang. Kami sudah coba yang terbaik, nak. Tetangga juga membantu selama ini. Tapi, kau tahu sendiri, dia menolak semua orang. Bahkan kadang dia melempar barang ke siapa saja yang mendekat. Najib tersenyum tipis, tapi senyumnya pahit. Saya tahu, Pak. Terima kasih sudah menjaga dia selama ini. Ia melangkah maju, memasukkan kunci ke lubangnya. Bunyi klik terdengar, dan pintu itu terbuka dengan derit yang menusuk telinga. Bau apak menyergap hidungnya. Campuran debu, kayu, lembab, dan sesuatu yang sulit ia deskripsikan. Bau keputusasaan. Mungkin di dalam ruangan gelap, tirai-tirai ditutup rapat, hanya menyisakan celah kecil tempat cahaya matahari menyelinap, menerangi debu yang beterbangan di udara. Ibu, panggil Najib. Suaranya bergema di ruang tamu yang kosong. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam, seolah rumah itu menahan napas. Ia melangkah lebih dalam, melewati sofa tua yang kainnya sudah robek-robek. Di sudut ruangan ia melihat tidur mekonen keling yang berserakan. Beberapa di antaranya sudah berkarat. Piring-piring kotor bertumpuk di meja makan, dan di lantai, pecahan kaca dari cermin yang pecah berserakan. Ibu, ini saya, Najib. Panggilnya lagi. Kali ini lebih keras. Suaranya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena beban kenangan yang tiba-tiba menyerangnya. Ia ingat wajah Arum dulu. Wanita yang selalu tersenyum, yang mengajarinya cara mengupas mangga tanpa pisau, yang menyanyikan lagu-lagu daerah saat menidurkannya. Wanita itu kini hilang, digantikan oleh sesosok yang Najib tak yakin masih mengenalnya. Tiba-tiba, suara cekikikan terdengar dari arah dapur. Suara itu tinggi, tidak wajar, seperti anak kecil yang sedang bermain, tapi ada nada mengerikan di dalamnya. Najib menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. Ia melangkah perlahan menuju dapur. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Di dalam, Arum duduk di lantai. Rambutnya yang dulu hitam berkilau, kini kusut dan beruban, menutupi sebagian wajahnya. Ia memegang sendok kayu, mengaduk-aduk panci kosong di atas kompor yang sudah lama mati. Matanya liar, bergerak tak tentu arah, dan mulutnya terus menggumamkan kota-kota yang tak jelas. Ibu, Najib berlutut di depannya, berusaha menangkap pandangan ibunya. Ibu, ini saya, Najib, saya pulang. Arum berhenti mengaduk, kepalanya miring, matanya menyipit menatap Najib. Lalu, tiba-tiba, ia tertawa keras. Suaranya memecah keheningan. Pulang? Pulang ke mana ini?
Bukan rumahmu, ini rumah hantu. Hantu-hantu tinggal di sini. Ia melempar sendok kayu itu ke arah Najib, yang dengan cepat menunduk menghindar. Ibu, tenang, saya cuma mau bantu, kata Najib. Suaranya tetap lembut, meski hatinya terasa diremas. Ia ingin meraih tangan Arum, tapi ibunya menarik tangannya dengan kasar, matanya penuh ketakutan. Jangan sentuh aku, kau bukan anakku. Anakku sudah mati. Mati di tangan mereka. Arum merangkak mundur. Punggungnya membentur dinding. Ia mulai menangis. Tangisannya bercampur dengan tawa yang mengerikan. Mereka ambil dia. Mereka ambil Najibku. Najib merasa dadanya sesak. Ia ingin menangis, ingin berteriak. Tapi ia tahu itu tak akan membantu. Ia hanya duduk di lantai, menatap ibunya yang kini meringkuk di sudut, menggumamkan kata-kata tentang hantu dan pengkhianatan. Ini bukan pertama kalinya ia melihat Arum seperti ini. Tapi setiap kali, rasanya seperti pisau yang baru saja diasah, kembali menusuk hatinya. 10 tahun lalu, Arum mulai berubah. Awalnya, ia hanya lupa hal-hal kecil di mana ia menaruh kunci, apa yang ia masak kemarin. Lalu, ia mulai berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, atau menangis tiba-tiba. Dokter menyebutnya skizofrenia, tapi bagi Najib, itu seperti ibunya perlahan leher terkikis, digantikan oleh orang asing yang terperangkap dalam tubuhnya. Ayahnya, yang tak kuat menghadapi perubahan itu, pergi begitu saja, meninggalkan Najib, yang saat itu baru berusia 15 tahun, untuk merawat ibunya sendirian. Najib akhirnya memutuskan untuk pergi setelah lulus SMA. Ia tak tahan lagi melihat ibunya yang semakin memburuk, tak tahan dengan jeritan malam-malam, tak tahan dengan tatapan kosong yang seolah tak mengenalinya. Ia pindah ke kota lain, bekerja sebagai buruh pabrik, berusaha membangun hidup baru. Tapi rasa bersalah selalu mengintainya, seperti bayangan yang tak pernah pergi. Setiap malam, ia bermimpi tentang Arum, tentang rumah tua itu, tentang janji yang ia buat untuk tak pernah meninggalkan ibunya. Kini, ia kembali, bukan karena ia ingin, tapi karena ia tak punya pilihan. Tetangga melaporkan bahwa Arum semakin sulit dikendalikan. Ia pernah kabur dari rumah, berlari ke pasar, sambil berteriak tentang konspirasi yang hanya ada di kepalanya. Ia pernah melempari tetangga dengan batu, mengira mereka adalah musuh. Panti sosial menolak menerimanya, karena ia dianggap terlalu agresif. Najib adalah harapan terakhirnya. Najib, kau dengar aku? Suara Pak RT membuyarkan lamunannya. Pria tua itu kini berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya penuh kekhawatiran. Kalau kau butuh bantuan, bilang saja, kami di sini. Tapi, kau tahu sendiri, kami juga takut. Najib mengangguk. Tapi pikirannya masih pada Arum, yang kini mulai menyanyikan lagu anak-anak dengan nada sumbang. Saya akan urus ini, Pak. Terima kasih. Malam itu, Najib membersihkan rumah sebaik yang ia bisa. Ia menyapu pecahan kaca, membuang makanan busuk, dan mencuci piring-piring kotor. Arum menolak makan malam yang ia buat, malah melempar piring ke lantai sambil berteriak bahwa makanan itu beracun. Najib hanya diam, mengambil pecahan piring itu, dan berusaha tak menangis. Ibu, saya cuma mau ibu sehat, katanya pelan, hampir seperti berbisik. Arum tak menjawab, hanya menatapnya dengan mata liar, seolah ia adalah ancaman. Najib tahu, ini baru permulaan. Ia tahu, merawat ibunya akan menjadi perjuangan yang lebih berat dari apapun yang pernah ia hadapi. Tapi ia juga tahu, di balik kegilaan itu, masih ada Arum ibunya, wanita yang pernah mencintainya dengan seluruh hati. Dan untuk itu, ia akan bertahan, meski itu berarti ia harus menghadapi neraka yang diciptakan oleh pikiran ibunya sendiri.
Pagi di rumah tua itu selalu dimulai dengan keheningan yang mencekam. Najib terbangun di sofa tua. Tubuhnya kaku karena posisi tidur yang tak nyaman. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui sela-sela jendela, menerangi ruang tamu yang kini sedikit lebih rapi berkat kerja kerasnya semalam. Tapi bau apak masih ada, seolah tertanam dalam dinding-dinding rumah itu. Ia bangkit, menggosok matanya yang perih karena kurang tidur. Dari kamar ibunya terdengar suara gumaman pelan, seperti doa yang diucapkan dengan nada tak menentu. Najib menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Hari ini ia harus membawa Arum ke dokter. Sesuatu yang ia tahu akan menjadi pertempuran tersendiri. Ibu, bangun, kita harus ke dokter hari ini, panggilnya sambil mengetuk pintu kamar. Tak ada jawaban, hanya suara gumaman yang semakin keras. Ia membuka pintu perlahan, dan pemandangan di dalam membuatnya membeku. Arum duduk di lantai, dikelilingi oleh foto-foto lama yang berserakan. Foto-foto itu sebagian besar adalah kenangan keluarga. Mereka Najib kecil yang tersenyum di pangkuan, ibunya, ayahnya yang berdiri kaku di belakang mereka. Liburan ke pantai yang sudah lama terlupakan, tapi beberapa foto robek. Wajah ayahnya dicoret dengan tinta hitam, dan di sudut ruangan ada tumpukan kertas yang tampak seperti surat-surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang berantakan. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" tanya Najib, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ia melangkah mendekat, tapi Arum tiba-tiba menoleh, matanya penuh kecurigaan. "Kau mau mencuri ini ya?" bentaknya, merangkul foto-foto itu seolah mereka adalah harta karun. "Ini milikku, milikku. Kau tak boleh ambil." "Ibu, saya cuma mau bantu." "Kita harus ke dokter. Ibu perlu obat," kata Najib, berlutut di depannya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya terasa kaku. Dokter itu bagian dari mereka." Arum menunjuk ke arah jendela, suaranya bergetar karena marah. "Mereka yang membuatku begini. Mereka yang mengambil suamiku. Anakku, kau tak tahu apa-apa, Najib. Kau bodoh." Kata-kata itu seperti tamparan. Najib merasa dadanya sesak, tapi ia menahan diri. "Ibu, saya di sini. Saya Najib. Anak ibu, saya nggak pergi kemana-mana. Ayo, kita ke dokter ya, biar ibu merasa lebih baik." Arum menatapnya lama. Matanya bergerak liar, seolah mencari sesuatu di wajah Najib. Lalu, tiba-tiba, ia menangis. Tangisannya keras, penuh kepedihan, seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Najibku, kau di mana? Ibu kangen." Najib tak bisa menahan air matanya. Ia meraih tangan ibunya. Kali ini tanpa ditolak. "Saya di sini, Bu. Saya nggak akan ninggalin ibu lagi." Perjalanan ke dokter adalah mimpi buruk. Arum menolak keluar rumah, berteriak bahwa dokter akan menculiknya. Najib harus memohon, membujuk, bahkan menyeretnya dengan lembut ke mobil tetangga yang bersedia mengantar. Di klinik, Arum terus menggumamkan kata-kata tentang konspirasi, tentang mereka yang mengintainya. Dokter, seorang pria parubaya dengan wajah lelah, hanya mengangguk saat mendengar cerita Najib. Kondisinya memburuk, kata dokter itu setelah memeriksa Arum yang kini duduk di sudut ruangan, menatap dinding dengan tatapan kosong. Skizofrenianya sudah sangat parah. Delusi dan halusinasi semakin dominan. Obat bisa membantu, tapi tanpa perawatan intensif sulit untuk melihat perbaikan. Najib mengangguk, mencerna kata-kata dokter. "Apa yang harus saya lakukan, Dok?" Dokter menghela napas. "Kau harus sabar. Pastikan dia minum obat tepat waktu. Jaga lingkungannya tetap tenang. Dan, Najib, kau harus siap secara mental. Merawat orang dengan kondisi seperti ini bisa sangat melelahkan. Kau punya keluarga,
atau teman yang bisa membantu? Najib menggeleng. Cuma saya, Dok. Ayah saya pergi lama sekali, nggak ada keluarga lain. Dokter menatapnya dengan iba. Kalau begitu, kau harus kuat untuk ibumu dan untuk dirimu sendiri. Di perjalanan pulang, Arum diam, tapi tangannya mencengkeram lengan. Najib erat-erat, seolah takut ia akan menghilang. Najib menatap jalanan di luar jendela. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah ia cukup kuat untuk ini? Apakah ia bisa mengembalikan ibunya? Atau setidaknya membuatnya hidup dengan tenang? Dan di sudut hatinya, ia tak bisa menyangkal rasa takut-takut bahwa ibunya yang dulu sudah benar-benar hilang. Dan yang tersisa hanyalah bayang-bayang yang penuh kegilaan. Malam itu, saat Arum akhirnya tertidur setelah minum obat, Najib duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga yang ia temukan di kamar ibunya. Di foto itu, mereka bertiga tersenyum Mia, Arum, dan ayahnya. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan Arum huruf Nia berantakan. Mereka mengkhianatiku, aku tak akan memaafkan. Najib rasa dingin menyelinap di tulang punggungnya. Ia tahu ibunya sering berbicara tentang mereka, tapi ia selalu menganggap itu hanya bagian dari delusinya. Tapi tulisan itu ditulis dengan tangan ibunya, terasa nyata, terlalu nyata. Apakah ada sesuatu dari masa lalu yang ia tak tahu? Sesuatu yang memicu kegilaan ibunya? Hari-hari berlalu dengan ritme yang melelahkan. Najib bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Arum, memastikan ia minum obat, dan menghadapi ledakan emosinya yang tak terduga. Kadang Arum tenang, menyanyikan lagu-lagu lama, atau menggambar pola-pola aneh di kertas. Kadang ia berteriak, melempar barang, atau menuduh Najib sebagai penyusup. Setiap hari terasa seperti perang, dan Najib merasa dirinya perlahan-lahan terkikis. Suatu sore, saat Arum tertidur, Najib memutuskan untuk membersihkan loteng rumah. Ia ingin mencari barang-barang lama yang mungkin bisa membantunya memahami ibunya atau setidaknya membawa sedikit kenangan baik. Loteng itu penuh debu, penuh dengan kotak-kotak kardus yang sudah lapuk. Di dalam salah satu kotak, ia menemukan buku harian tua, kulitnya sudah usang dengan inisial A di sampulnya. Najib membuka buku itu dengan hati-hati. Tulisan tangan Arum terlihat jelas. Meski beberapa halaman sudah memudar, ia mulai membaca. Dan setiap kata terasa seperti pukulan di dadanya. 17 Mei 1998. Aku tahu dia selingkuh. Aku melihatnya dengan wanita itu di kafe. Dia pikir aku bodoh. Tapi aku tahu, aku tak akan membiarkan dia menghancurkan keluarga ini. 23 Juni tahun 1998. Kami bertengkar lagi. Dia bilang aku gila. Tapi dia yang gila, dia yang mengkhianati aku. Najib menangis di kamarnya. Dan aku tak tahu bagaimana menjelaskan padanya bahwa ayahnya bukan pria yang dia kira. 10 Agustus tahun 1998, aku dengar mereka berbicara di telepon. Mereka merencanakan sesuatu. Aku tak tahu apa, tapi aku takut. Aku takut mereka akan mengambil Najib dariku. Najib menutup buku itu. Tangannya gemetar. Ia ingat tahun ke-1998. Ia masih kecil. Tapi ia ingat pertengkaran ayah dan ibunya yang semakin sering. Ia ingat ayahnya yang pergi tanpa penjelasan dan ibunya yang mulai berubah setelah itu. Tapi buku harian ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mungkin memicu kegilaan Arum. Ibu tahu sesuatu, gumam Najib pada dirinya sendiri. Tapi apa? Malam itu, saat ia mencoba berbicara dengan Arum tentang buku harian itu, ibunya malah marah. "Kau mencuri barangku!" teriaknya, merebut buku itu dari tangan Najib.
Kau bagian dari mereka ya? Kau mau menghancurkan aku. Ibu, saya cuma mau tahu apa yang terjadi. Apa yang ayah lakukan? Apa yang membuat ibu begini? Najib tak bisa menahan frustrasinya. Ia tahu ia seharusnya sabar. Tapi kelelahan mulai menggerogoti kesabarannya. Arum menatapnya dengan mata penuh kebencian. Ayahmu, dia monster. Dia dan wanita itu, mereka meracuni pikiranku. Mereka yang membuatku gila. Ibu, tolong ceritakan, saya perlu tahu. Pinta Najib. Suaranya hampir memohon. Tapi Arum hanya tertawa. Tawa yang dingin dan kosong. Kau tak akan mengerti. Najib, kau terlalu lemah. Kau anaknya. Tapi kau tak pernah mengerti. Malam itu, Najib tak bisa tidur. Ia terus memikirkan buku harian itu. Tentang mereka yang selalu disebut ibunya. Ia mulai bertonutannya. Apakah kegilaan ibunya benar-benar hanya penyakit? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan pada ibunya, tapi pada kebenaran yang mungkin tersembunyi di masa lalu. Sebulan berlalu, dan kondisi Arum semakin memburuk. Obat-obatan sepertinya tak lagi efektif. Ia sering mengunci diri di kamar, berbicara sendiri selama berjam-jam, atau menulis di dinding dengan spidol, membuat koretan-koretan yang tak bisa dipahami. Najib merasa seperti berjalan di tepi jurang. Setiap hari menunggu kapan ibunya akan benar-benar kehilangan kendali. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Arum tiba-tiba keluar dari kamarnya dengan pisau dapur di tangan. Najib, yang sedang membaca di ruang tamu, langsung berdiri. Jantungnya berdetak kencang. Ibu, taruh pisau itu, katanya. Berusaha tetap tenang, meski suaranya bergetar. Arum menatapnya, matanya kosong tapi penuh kemarahan. Kau pikir aku tak tahu? Kau bekerja untuk mereka. Kau mau membunuhku ya? Ibu, saya Najib, anak ibu. Saya nggak akan menyakiti ibu, kata Najib, melangkah perlahan mendekat. Tapi Arum mengayunkan pisau itu, membuat Najib melompat mundur. Jangan dekati aku, teriak Arum. Aku tahu rencanamu. Aku tahu kau dan ayahmu merencanakan ini. Najib merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia tak tahu bagaimana menghadapi ini. Tak tahu bagaimana meyakinkan ibunya bahwa ia bukan ancaman. Ibu, dengar saya. Saya cuma mau bantu. Tolong, taruh pisau itu. Tapi Arum tak mendengar. Ia terus berteriak tentang pengkhianatan, tentang konspirasi, tentang hantu yang mengintainya. Akhirnya, Najib tak punya pilihan. Dengan risiko besar, ia melompat maju, merebut pisau dari tangan ibunya, dan memeluknya erat-erat meski Arum berontak. Ibu, saya sayang ibu, bisik Najib. Air matanya jatuh ke rambut ibunya yang kusut. Saya nggak akan ninggalin ibu saya, janji. Arum berhenti berontak. Tubuhnya lemas di pelukan Najib. Ia mulai menangis. Tangisannya penuh kepedihan. Najib, anakku, maafkan ibu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Najib merasa ada sedikit harapan. Mungkin, di balik kegilaan itu, ibunya masih ada di sana, berjuang untuk kembali. Hari-hari berikutnya tak menjadi lebih mudah, tapi Najib mulai belajar. Ia belajar kapan harus diam, kapan harus berbicara. Ia belajar mengenali pola dalam perilaku ibunya. Kapan ia tenang, kapan ia akan meledak. Ia juga mulai mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu keluarganya, berbicara dengan tetangga lama, mencari petunjuk tentang apa yang terjadi pada ayahnya. Suatu hari, ia menemukan alamat wanita yang disebut ibunya di buku harian. Dengan hati penuh keraguan, ia memutuskan untuk menemuinya. Wanita itu, yang bernama Sari, tinggal di kota tetangga. Ia adalah wanita parubaya yang ramah, tapi wajahnya penuh penyesalan saat Najib menyebut nama Arum. Aku tak pernah bermaksud menghancurkan keluargamu.
kata Sari, matanya berkaca-kaca. Aku dan ayahmu, kami memang dekat. Tapi itu bukan seperti yang Arum pikirkan. Ayahmu cuma membutuhkan teman bicara. Karena Arum sudah mulai berubah. Tapi dia salah paham. Dia pikir kami punya rencana untuk menyakitinya. Najib mendengarkan dengan hati yang berat. Ia ingin marah, ingin menyalahkan Sari. Tapi ia tahu itu tak akan mengubah apapun. Apa yang terjadi pada ibu? Kenapa dia jadi begini? Tanyanya. Sari menggeleng. Aku bukan dokter, Najib. Tapi aku tahu Arum sangat mencintai ayahmu. Ketika dia pergi, sesuatu dalam dirinya patah. Mungkin itu pemicunya. Mungkin dia sudah sakit sebelumnya. Tapi kepergian ayahmu memperburuk semuanya. Najib pulang dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi ia juga pulang dengan tekad baru. Ia tak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa berjuang untuk masa depan ibunya. Ia mulai membawa Arum ke terapi kelompok. Meski awalnya ibunya menolak, ia juga mulai menulis surat untuk ayahnya. Meski ia tak tahu di mana pria itu sekarang. Surat-surat itu tak pernah dikirim, tapi menulis membantu Najib melepaskan kemarahannya. Suatu malam, saat Arum duduk di sampingnya di teras rumah, menatap bintang-bintang, ia tiba-tiba berkata, "Najib, ibu tahu ibu susah, tapi ibu senang kau di sini." Najib tersenyum. Air matanya mengalir pelan. "Saya juga senang, Bu. Kita akan lewati ini bersama." Cerita mereka belum selesai. Kehilangan Arum masih ada. Seperti bayang-bayang yang tak pernah benar-benar pergi. Tapi di antara kegelapan itu, Najib menemukan cahaya kecil cinta yang tak pernah pudar meski tertutup oleh luka dan kepedihan. Dan untuk itu, ia akan terus berjuang untuk ibunya, untuk dirinya sendiri, dan untuk kenangan keluarga yang pernah utuh.